Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai sekarang ini masih diberikan kesempatan, nikmat keimanan, kesehatan, sehingga kita bisa dikumpulkan di tempat yang mubarakah ini. Semoga dengan usaha kita untuk bermajelis ilmu dan bersabar menunggu di dalamnya, menunggu waktu salat, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita ke dalam surganya. Salawat dan salam terlupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi qudwah kita, panutan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah sekalian yang berbahagia, tinggal beberapa bab lagi dalam kitab ini yang disebutkan tentang dosa-dosa besar, karena dalam kitab ini ada sekitar 70 yang disebutkan dosa-dosa besar. Mungkin insyaallah pekan depan kita akan selesaikan, kemudian kita akan lanjutkan dengan kitab yang baru insyaallah. Dosa yang selanjutnya adalah al-makr wal khadi'ah. Al-makr adalah rencana jahat, wal khadi'ah dan tipu daya. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain kepada orang-orang yang merencanakan rencana jahat tersebut. Ini jamaah sekalian yang perlu kita pahami bersama. Bagaimanapun orang berusaha untuk mencelakakan kita, law ijtama'atil jinn wal ins, seandainya semua manusia dan para jin berkumpul untuk mencelakakan kita, maka tidak akan dapat mencelakakan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, ya, selama kita menghindari hal-hal yang memang kauniyah, sebab-sebab kauniyah yang memang harus kita lakukan, maka bagaimanapun caranya orang tersebut atau siapapun, baik dari kalangan jin maupun manusia, mau mencelakakan kita, dia tidak dapat membahayakan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala atau dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Dan tidaklah rencana jahat itu ditimpakan kecuali kepada mereka yang membuat rencana itu sendiri. Sebagaimana Allah SWT juga menyebutkan ciri-ciri orang munafik di dalam Al-Quran surah An-Nisa, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu
ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang munafik itu, a'udzubillahi min dzalik, mereka menampakkan keislamannya namun menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam di dalam hati mereka. Selalu berusaha menyudutkan Islam dan kaum muslimin, dan berusaha melakukan hal-hal yang bisa merusak sum'ah Islam, merusak citra Islam itu sendiri. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ikut bermusyawarah untuk jihad. Di antara mereka ada yang hadir. Mereka berusaha merencanakan tipu daya muslihat untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini kita khawatirkan dengan adanya pemikiran-pemikiran yang memang berusaha menghancurkan Islam dari dalam. Olehnya itu, kita sebagai kaum muslimin wajib untuk mempelajari agama kita sehingga kita tidak terjebak dengan rencana jahat mereka, terutama dengan zaman sekarang ini yang menyebarkan melalui medsos tentang syubhat-syubhat mereka yang bisa merusak citra Islam itu sendiri. Ya, karena ada dua hal, ikhwas sekalian yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala, tipu daya muslihat atau senjata yang mereka berusaha lakukan untuk menghancurkan Islam itu sendiri dan kaum muslimin secara umum. Nah, ini merupakan senjata syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Ya, apa itu jamaah sekalian? Ini sudah kita tahu bersama, adalah fitnah syubhat wa syahwat. Yang melancarkan fitnah syubhat. Apa itu syubhat? Sesuatu yang bisa membuat orang ragu terhadap keislamannya, keyakinan yang selama ini yang sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada mereka. Olehnya itu Nabi SAW telah menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu pada hakikatnya lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan mengakui adanya pencipta. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Namun orang tuanya mereka lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi penyembah api. Oleh itu wajib atas kita ya untuk mempelajari agama kita ini agar kita terbentengi dengan syubhat-syubhat yang bisa merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi kesehatan, dan hal-hal yang berkaitan kehidupan manusia. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Maka sembahlah Tuhannya Ka'bah ini yang telah memberikan makan kepada kalian di saat kalian lapar dan memberikan keamanan kepada kalian di saat kalian takut. Ini yang harus kita perhatikan bersama jamaah sekalian yang berbahagia. Jangan sampai kita tersyubhati dengan dua hal ini dari segi ekonomi dan keamanan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu mewanti-wanti dan membisikkan kepada kalian agar kalian takut dengan kemiskinan. Sehingga apa? Wa ya'muru bil fahsya, sehingga syaitan itu menyuruh kalian berbuat keji, bakhil, memakan harta yang haram. Seperti itu syaitan jamaah sekalian. Ya, berusaha
membisik-bisikkan, kalau kamu tidak lakukan ini kau akan fakir, miskin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu membisikkan kepada kalian, menakut-nakuti kalian, kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan miskin, kamu tidak akan sehat, dan sebagainya. Sehingga manusia berusaha menempuh hal-hal yang instan. Padahal semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam masalah ini. Apa itu? Alladzi at'amahum min ju'. Ini harus senantiasa kita yakini, ikhwas sekalian yang masih berbahagia. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita makan di saat kita lapar. Kalau kita sudah yakini, kita yakini Allah Maha Pemberi rezeki, yang mengatur rezeki, hati kita akan tenang. Kita akan tenang jemaah sekalian. Kita tidak akan hasad dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita. Dan kita akan tenang bahwasanya rezeki itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seorang manusia tidak akan mati kecuali telah menghabiskan rezekinya. Semua kita jamaah sekalian, tidak kita akan mati kecuali kita telah menghabiskan rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita. Sehingga apa? Kalau kita sudah yakin itu Allah yang telah mengatur ya rezeki kita, maka jangan menempuh dengan cara yang haram. Karena sebagaimana telah kita sebutkan tadi, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu mewanti-wanti dan membisikkan kalian akan miskin, fakir kalau tidak melakukan ini dan itu. Yang masuk dalam ranah ekonomi, masalah kesehatan juga. Kalau kamu tidak kedukun misalnya ke tempat ini, ya sembuh secara instan dan sebagainya, kamu akan begitu terus. Padahal itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami telah menguji kalian dengan kebaikan, keburukan dan kebaikan sebagai ujian bagi kalian. Kemudian yang kedua adalah wa amanahum min khauf, dan memberikan apa? Keamanan di saat kita takut. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Itulah syaitan yang senantiasa menakut-nakuti kalian dengan awliya'ah, penolong atau penyembah-penyembah mereka. Fala takhafuhum wa khafuni. Maka janganlah kalian takut kepada syaitan tersebut dan takutlah kepadaku. Jadi kita kembali jamaah sekalian bahwasanya syaitan itu berusaha baik dari kalangan jin dan manusia merusak agama seseorang, kaum muslimin, dengan menimbulkan keraguan-raguan, menghembuskan tentang ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang murni. Ya sangat mengherankan ya orang belajar Islam di tempat-tempat yang tidak ada yang memberikan penjelasan Islam yang murni kecuali para ulama, tapi justru mereka ya belajar ke tempat-tempat yang bisa mencuci otak mereka. Dan ini di antara ghuzul fikr jamaah sekalian, perang pemikiran. Perang pemikiran, mereka berusaha mencuci otak para ya cendekiawan-cendekiawan muslim yang mereka diutus ke tempat negeri sana, dan bukan tentunya sumber Islam yang murni, sehingga dicucilah otak mereka sehingga pulang merusak kaum muslimin dengan syubhat-syubhat yang mereka hembuskan di berbagai macam wasail dan sarana. Bagaimana caranya membentengi jamaah sekalian? Sebagaimana kita sebutkan tadi, fitnah syubhat ini kita harus benteng dengan senantiasa mempelajari agama Allah yang murni ini, dengan tentunya dari orang-orang yang kita thiqah kepadanya, kita percayai padanya dalam masalah keilmuan dan kemurnian ajaran yang di bawahnya. Ya, wa anna hadza sirati mustaqima, sebagaimana Allah SWT menyebutkan, ketahuilah inilah jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah jalan kata Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Fala tattabi'us subul, maka janganlah kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian bisa berselisih dan berpecah belah. Ya, ketika ada pendapat-pendapat yang nyeleneh, pendapat-pendapat yang meragukan hati kita, maka kita kembalikan kepada para ulama
yang mumpuni dalam bidangnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Jika kalian berselisih pendapat pada suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Qur'an, wa rasuli, dan kepada sunnah Nabi SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kita, terjadi perbedaan, perselisihan, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ini yang pertama. Kemudian fitnah yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syahwat jamaah sekalian, naudzubillahi min dzalik. Karena memang manusia itu diberikan syahwat, dan surga itu diliputi dengan segala sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Neraka diliputi dengan segala sesuatu yang disukai oleh syahwat. Memang ujian jamaah sekalian berat. Ya, tapi begitulah kita berusaha ya untuk agar terhindar dari fitnah syahwat ini, terutama fitnah wanita, ya, fitnah harta, syahwat kepada harta, syahwat kepada wanita, syahwat kepada kedudukan dan jabatan dan sebagainya yang bisa merusak keimanan seseorang. A'udzubillahi min dzalik. Ya, bagaimana caranya untuk agar kita tidak terfitnah dengan fitnah syahwat ini? Tentunya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi majelis-majelis yang dimana di dalam majelis tersebut justru bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi teman-teman yang justru mereka bisa membuat kita yang melakukan perbuatan yang haram. Karena sesungguhnya orang yang berteman dengan orang yang jahat, buruk perangainya, atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan orang tersebut akan menariknya dan melakukan hal yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. As-sahibus sahib, teman itu, sahabat itu adalah sahib, menarik. Jangan sampai kita mengatakan saya ingin mendakwainya, justru kita yang didakwai. A'udzubillahi min dzalik. Lihat keimanan kita, jamaah sekalian berbahagia. Kalau kita ingin mendakwai silahkan, tapi harus kebanyakan bergaulnya kepada teman-teman yang suka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermajelis ilmu, yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perumpamaan orang yang berteman dengan orang soleh, maka seperti hamil misk, ya, seperti orang yang menjual parfum. Ya, ada penjual parfum di sini ya, masya Allah. Jadi sudah teman yang soleh, penjual parfum lagi. Jadi Nabi SAW sudah memperumpamakan orang yang berteman dengan orang yang soleh, maka dia seperti berteman dengan penjual parfum. Ya, kalau kita belum mampu membeli parfumnya, minimal kita sudah mendapat harumnya, ada cobanya. Kita pakai parfumnya, yuk harum-harum terus kita. Nah, kita mendapatkan ya kebaikan-kebaikan. Ya, adapun orang berteman dengan orang jahat diperumpamakan seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Tapi maaf, bukan berarti merendahkan pandai besi, tidak. Ini cuma perumpamaan saja. Artinya apa? Ketika kita mendekat, maka itu percikan apinya akan mengenai kita punya pakaian minimal, atau minimal baunya, bau asapnya. Ini perumpamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua adalah pekerjaan baik, tapi ini cuma perumpamaan jamaah sekalian, agar bagaimana kita melihat, jangan sampai kita terjebak di dalam perkara perangkap-perangkap syaitan. Karena syaitan itu jamaah sekalian, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la tattabi khutuwati syaitan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita begitu banyak dalam ayat Al-Qur'an, syaitan itu merupakan musuh kalian, maka kita harus tanamkan dalam hati kita, syaitan adalah musuh kita. Maka jangan sampai syaitan itu mengalahkan kita dari sisi syubhat dan syahwat. Hati-hati ini jamaah sekalian. Ya, syubhat ini bahaya sekali, jenis syubhat. Kalau syahwat mungkin tidak sampai membuat orang jadi kafir dari awal-awalnya, tapi boleh jadi juga bisa menyebabkan kepada kekufuran ketika sudah sampai menghalalkan. Tapi kalau syubhat ini bisa menjadikan orang kufur ketika salah meyakini sesuatu,
Ya, sampai-sampai dalam satu hadis jamaah sekalian, syaitan itu datang kepada manusia dan mengatakan, siapa menciptakan ini dan itu? Siapa membuat ini dan itu? Allah. Kemudian di akhirnya dia akan mengatakan, siapa menciptakan Allah? Ini sangat berbahaya jemaah sekalian. Makanya kita perlu belajar. Kalau sudah ada yang seperti itu muncul, maka kita beristiazah kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dari dulu ada dan tidak ada yang mengadakannya. Tidak ada yang mengadakannya karena dari dulu Allah Subhanahu wa taala itu ada zatnya. Ya, kalau ada yang mengatakan siapa yang menciptakan Allah, maka kita katakan siapa yang memberitahu engkau bahwasanya Allah itu diciptakan? Cukup begitu jawabannya. Sebagaimana yang pernah kami ceritakan dahulu, anak SMP ya, ini anak SMP jamaah sekalian. Ya, berikan syubhat kepada temannya seperti ini. Siapa yang buat ini? Siapa yang buat ini? Lantas mengatakan siapa yang ciptakan Allah? Sampai guru-gurunya itu kebingungan. Ini di SMP ini. Ya, di Arab sana. Ya, kemudian ada salah seorang syekh yang bagian pendidikan turun langsung dan berdialog dengan anak ini. Ya, maka itu salah satu jawabannya. Siapa yang beritahu engkau bahwasanya Allah itu diciptakan? Apalagi kalau sudah sampai kita mempelajari falsafat yang berkaitan dengan ketuhanan. Ini harus dihindari jemaah sekalian. Sangat hati-hati kita. Karena ini bisa menyebabkan kekufuran. Makanya Al-Imam Ghazali rahimahullah dahulunya pernah mendalami ya masalah ini, tapi setelah itu beliau menuliskan perkataan di dalam kitabnya yang membantah dan mentahdir manusia dari belajar ilmu filsafat terusus masalah ketuhanan. Karena mereka akan meragu-ragukan. Apalagi di kalangan-kalangan mahasiswa jamaah sekalian, ya kalau sudah belajar di sana di tempat-tempat di kampus-kampus umum biasanya, itu akan mendapatkan orang-orang yang suka berdebat saja. Sehingga meninggalkan sholat, meninggalkan ini dan sebagainya. Karena memang dibangun dalam masalah filsafat. Begitu banyak kata-kata kekufuran yang mereka ucapkan, a'udzubillahi min dzalik. Kalau kita dapatkan orang begitu, langsung tinggalkan. Langsung tinggalkan. Apalagi kalau kita tidak punya filter. Ini sangat membahayakan agama kita. Ada orang dahulu masuk di perbandingan agama, kaum muslimin justru keluar murtad dari agama Islam. A'udzubillahi min dzalik. Karena kenapa? Saunya berdebat saja. Tidak mendalami agama Allah yang benar dan mengamalkan isinya. Karena inti daripada pembelajaran kita jamaah sekalian adalah mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Yaitu ketika kita semakin belajar, semakin bertambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang memang jamaah sekalian berusaha melakukan makar, rencana jahat kepada siapapun, baik kepada kaum muslimin sendiri, tetangganya atau kepada kerabatnya. Di dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan wa ahlun nar khamsah. Penduduk neraka itu ada 5 jenis. Wa dzakara minhum, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya, rajulan la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Seseorang yang tiap pagi dan tiap sore ya yang kerjanya saja adalah untuk melakukan tipu daya kepada ya harta dan keluargamu. A'udzubillahi min dzalik. Maka kita sebagai kaum muslimin jamaah sekalian, ya sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara tugas terpenting beliau sallallahu alaihi wasallam diutus adalah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan orang yang paling berat timbangan kebaikannya pada hari kiamat adalah yang paling bagus, yang paling baik akhlaknya ya kepada manusia ya, dan juga tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak secara umum kepada manusia. Olehnya itu dalam satu riwayat disebutkan ada seorang wanita yang disebutkan ahli ibadah, banyak puasanya, banyak sholatnya, puasa-puasa sunnahnya, sholat-sholat sunnahnya dan sebagainya. Namun dikatakan wanita tersebut
ya tidak selamat tetangganya dari lisannya. A'udzubillahi min dzalik, maka dikatakan hiya finnar, maka dia termasuk ahli neraka. A'udzubillahi min dzalik. Ini hal yang kedua harus kita senantiasa perbaiki jamaah sekalian, hubungan kita kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, dan hubungan kita kepada manusia. Perhatikan jamaah sekalian bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi pun beliau sallallahu alaihi wasallam sudah digelari dengan Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur, sehingga terlihat akhlaknya kepada manusia, walaupun setelah itu juga disakiti, dicela karena ajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau bawa, yang menyelisihi agama kaumnya. Jadi ini diantara sifat munafik, ikhwas sekalian, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, adalah suka melakukan tipu daya atau makar. Selanjutnya jamaah sekalian, masih berkaitan dengan ini tapi dikhususkan babnya, di antara dosa besar adalah man jassa ala al-muslimin wa dalla ala auratihim. Barang siapa yang suka memata-matai orang yang beriman, memata-matai orang muslim dan membeberkan rahasia mereka. Ya, sebagaimana dulu ada sahabat yang hampir Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membunuhnya, dan sahabat ini disebut dengan namanya Hatib bin Abi Balta'ah, tapi beliau sudah termasuk ahli Badar yang ikut di perang Badar, dan beliau ini radhiyallahu anhu yang melakukan tajassus, memata-matai kaum muslimin, mendengarkan berita keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hasil musyawarahnya ingin disampaikan kepada orang musyrik di Mekah. Tentunya beliau radhiyallahu anhu melakukannya karena terpaksa, ada keluarganya di sana dan sebagainya. Ada kisahnya panjang jamaah sekalian. Intinya ini termasuk memata-matai, tapi tentunya ya beliau termasuk diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena juga beliau termasuk ahli Badar. Ya, ahli orang di Badar jamaah sekalian, yang mereka adalah di antara yang disebutkan termasuk penghuni surga, orang yang ikut di perang Badar. Jadi kita tidak boleh memata-matai saudara kita, memata-matai yang masalah rahasia dari saudara-saudara kita yang selalu kepo, ya itu bahasanya, bahasa apa itu, enggak, selalu mau tahu urusannya orang, padahal itu dirahasiakan. Ya, tapi kalau misalnya ada untuk maslahatnya tidak apa-apa, tapi kalau sekedar mau tahu saja tidak memberikan solusi, ini tidak diperbolehkan. Apalagi di medsos, ya ini kita sering, naudzubillahi min dzalik. Ini biasa, begitu banyak dosa yang terjadi ketika di medsos jamaah sekalian. Mana dosa mata kita, mana dosa lisan kita melalui tulisan menyebarkan setiap segala sesuatu mau ditahu, padahal tidak terlalu penting untuk urusan kita. Lalu bagaimana dengan ya bacaan-bacaan Al-Quran kita? Mana yang lebih banyak kita baca, Al-Quran kita atau medsos kita? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, dalam kitab ini sebenarnya penjelasannya sangat panjang, mudah-mudahan masih ada waktu, kita akan sambung kalau tidak sampai selesai pada kesempatan ini. Yaitu dalam kitab ini pembahasan yang terakhir adalah sabbu ahadi minas sahabah radhiyallahu alaihim, mencela salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini bukan sekedar dosa besar saja yang bahkan bisa menyebabkan orang murtad ketika mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang para ulama kita sebutkan. Dalam hadis disebutkan jemaah sekalian, tsabata fis sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tsabit telah jelas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Jadi kalau hadis, ada hadis kemudian dikatakan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
maka ini namanya hadis qudsi. Artinya apa? Sebagaimana penjelasan ulama kita, hadis yang dinegangkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi SAW yang membahasakannya. Tapi kalau ayat Al-Quran, wahyu Allah, tidak ada sama sekali kata-kata Nabi SAW di situ. Yaqulullah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali saya, wali Allah, faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan perang kepadanya. Ya, wali-wali Allah SWT, para ulama, ya, orang-orang soleh yang dizolimi, dan siapapun di antara kita yang menzolimi mereka, ya, membicarakan aib-aib mereka. Kita tahu bahwasanya jamaah sekalian berbahagia, kita ini manusia, para ulama juga manusia, tidak terlepas dari kesalahan. Tapi bukan karena kesalahan satu menyebabkan kita melupakan jasa-jasa mereka yang begitu besar. Yang mereka para ulama Rabbani yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Dan termaksud tentunya di sini adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian sekali-kali mencela sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadih, demi Allah, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya kalian mengimpakkan harta, ya, mengimpakkan emas sebesar gunung Uhud, semoga kita diberikan rezeki untuk melihat gunung Uhud. Gunung Uhud di mana? Di Madinah, tempat terjadinya peperang Uhud. Jadi jamaah sekalian, tentang gunung Uhud ini begitu banyak dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang gunung Uhud, terkhusus dalam masalah pahala. Dalam masalah ini Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan menyamai sedikit pun dari infaknya para sahabatku, walaupun hanya segenggam, bahkan setengahnya. Nah, ini diantara keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak boleh sama sekali mencela sahabat Nabi SAW, bagaimanapun keadaan mereka. Walaupun diantara mereka ada punya kesalahan, namanya manusia, tapi mereka adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa itu sahabat Nabi SAW? Sebagaimana ulama kita jelaskan, as-sahabi, sahabat adalah, ya, kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga hal sehingga seseorang dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, semua yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu secara langsung, baik yang melihat atau yang tidak melihat, yang penting bertemu. Tapi ini bukan satu-satunya syarat. Kenapa? Orang kafir juga ketemu dengan Nabi SAW, orang munafik juga ketemu dengan Nabi SAW. Maka syarat yang kedua adalah wa yu'minu bihi, atau amana bihi, mereka beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Belum cukup ini jamaah sekalian. Kenapa? Karena ada di antara mereka yang murtad setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ketiga adalah wa mata ala dzalik, dan mereka meninggal dalam keadaan berislam. Ini tiga syarat seorang dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya sekali bertemu. Walaupun hanya sekali bertemu, maka mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang bertemu dengan Nabi SAW dan beriman kepada Nabi SAW dan meninggal dengan keislamannya, maka semua termasuk dalam hadis ini. Tidak boleh sedikit pun kita mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada golongan sekarang, ya dari dahulu sebenarnya, mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laknatullah alaihi. Dan fitnah itu terjadi sejak meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Ada firqah Khawarij dengan firqah Syiah Rafidah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengahnya dalam masalah keyakinan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Syiah secara jelas kita terangkan karena ini sudah ma'ruf di kalangan majelis ulama, sudah memfatwakan juga tentang kesesatan mereka, terutama yang suka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara keyakinan mereka semua sahabat Nabi SAW murtad kecuali beberapa orang saja. Ini sudah, kalau sudah keyakinan, ini sudah keyakinan kufur jamaah sekalian. Yang mencela sahabat satu saja dari Nabi SAW, maka ini sudah sangat termasuk dosa besar. Kemudian sebaliknya juga di antara mereka selain mencela sahabat Nabi SAW dan mengkafirkan, bahkan mereka di antara mereka adalah orang yang berlebih-lebihan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, bahkan di antara mereka mempertuhankannya, sebagaimana di firqah Nusariyah yang ada di Syam. Dan itu berakidah seperti ini jamaah sekalian, Nusariyah. Ya, sebagaimana penjelasan ulama kita, firqah Nusariyah ini telah dihukumi kafir oleh para ulama kita. Kenapa? Mereka mempertuhankan Ali radhiyallahu anhu. A'udzubillahi min dzalik. Adapun firqah Khawarij jamaah sekalian, mereka adalah orang yang juga mengkafirkan sahabat Nabi SAW kecuali beberapa. Mengkafirkan sahabat Nabi SAW kecuali beberapa orang saja. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berada di pertengahan. Yang berada di pertengahan, yaitu mereka Ahlussunnah wal Jamaah menghormati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak berlebih-lebihan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menghormati tapi tidak berlebih-lebihan dalam menghormatinya sampai menjadikannya seperti Tuhan. Dalam beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan hubbul ansar minal iman wa bughduhum minan nifaq. Mencintai Ansar, ya kaum Ansar yaitu orang yang tinggal di Madinah yang menolong para muhajirin. Ya, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah namanya muhajirin. Ya, maka Nabi SAW mengatakan hubbul ansar minal iman. Mencintai kaum Ansar adalah bagian daripada keimanan. Wa bughduhum minan nifaq, dan membenci mereka termasuk kemunafikan. Membenci mereka termasuk kemunafikan. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, Inna Allah ikhtarani wa ikhtarali ashaban. Allah Subhanahu wa taala memilih saya dan memilih untuk saya sahabat-sahabat. Faja'ala li minhum wuzara wa ansar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk saya dengan lewat mereka ya wuzara, penolong saya. Faman sabbahum, maka barang siapa yang mencela mereka, fa alaihi la'natullahi, maka atasnya laknat Allah, wal malaika, laknatnya para malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknatnya semua manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima mereka sorfan wala adala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima mereka pada hari kiamat. Masih panjang pembahasannya tentang masalah ini jamaah sekalian. Namun mungkin waktu sudah masuk ya. Insyaallah secara terperinci kita akan bahas ini dan juga bahas setelahnya tentang masalah Ahlu Bait, karena berkaitan juga dengan ini insyaallah. Karena tidaklah kita dapatkan kitab-kitab akidah jamaah sekalian kecuali para ulama kita membicarakan tentang sahabat dan Ahlu Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian jamaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.